apa yang dilakukan? Oh, astagfirullahaladzim. Ini bisa menemukan Jelas kok. Coba mas, pegang tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Pak Mas Idi. Iya, Aduh, ya Bapak ini Astagfirullahaladzim, tangan. tangannya ya Allah. Mas, maaf Mas. Ayo. Saya ini udah baru 2 hari ini udah sakit begini, kemana-mana udah ada. Belum ada. Duduk dulu aja Pak. Duduk dulu. Iya, duduk. Pelan-pelan Pak, duduk dulu. Santai. Ya, tenang. Ini udah ya Pak, saya duduk ya Pak. Ya silakan. Coba sedih kameranya ke dekat. Oke. Ini kalau boleh tahu Pak Mas Idi, ini lukanya kenapa? Saya nggak tahu ini tiba-tiba begini Mas. Tiba-tiba begini. Iya, Ya, saya udah dokter kemana-mana. Pagi dan sore malah semakin digaruk-garuk semakin merajalela seperti ini. Rasanya gatel pegal dan gak karu-karuan, gak bisa tidur semalaman. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah bisa ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah. Lukanya parah banget ini Mas. Ini nggak cuma di tangan ya Pak. Astagfirullahaladzim. Ada juga di kaki nih. Parah Mohon, pasti Mas. saudara lukanya. Saya tolongin Mas. Punten ya Pak. Astagfirullah. Ya Allah. Kok sampai Dengan parah anak. seperti ini, Pak? Tolong Mas. Iya. Oke, Bapak yang Diberi antar. perantara Mas. Bapaknya tenang ya Pak ya. Iya. Iya. Biar nanti kita Udah tangan. berapa hari berarti Pak ini? Baru 2 hari nih Mas. Baru Malah 2 semakin hari. tambah. Waktu Bapak nelpon itu ya Pak ya. Iya. Kondisinya udah seperti ini, tapi belum parah ya. Iya belum parah. Oke. Ya, akan saya coba Mas. Iya. Oke, sampai di sini Mas. Oke. Duduk di sampingnya. Pak Marsidi ya Pak ya. Saya akan coba untuk membantu terlebih dahulu Pak. Jadi supaya lukanya tidak separah ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dipegang Mas tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izinmu ya Allah. Saya akan membantu Pak Marsidi untuk menyembuhkan lukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Saya bisa tertolong. Ternyata bisa sembuh. Ya, Dari Pak. apakah ini yang menjadikan aku seperti ini? Alhamdulillah kita dibantu oleh media. Kita yang namanya media itu Nur Al Haya Pak. Dan alhamdulillah Pak sudah sembuh kembali. Itu kalau boleh tahu itu awal mulanya sebabnya itu kenapa Pak? Ya apakah ini dibuat-buat dari orang yang nggak suka sama saya? Apakah saya itu pernah menemukan suatu benda atau seperti apa? Bapak pernah menemukan suatu benda Pak? Iya, seperti Iya. Bapaknya menemukan satu benda. Itu kalau batu bendanya seperti apa Pak? Boleh kita ambil? Oh iya, monggo Pak. Kalau silakan itu, diambil saya saja, juga Pak. penasaran Iya, Pak. Saya juga penasaran Iya. Pak. Kita tunggu di sini aja Mas Budi. Oke. Apa ya gitu ya? Penasaran kok. Kurang paham sih saya. Coba kita. Oh ini Pak, Iya. semacam keris ya Pak ya. Nggak tahu itu namanya apa tuh. Ini Bapak kalau boleh tahu nemu di mana Pak? Saya ini ambil Dari mana? di belakang di tempat sampah. Oh, Bapak nemu. Cuman itu dalam keadaan telanjang. Oh berarti ini buat sendiri atau bagaimana Pak? Ini mood bekas mainan orang, Oh, anak-anak. Kebetulan saya masukin Pas ya Pak ya? pas. Nah ini juga nggak ada pegangannya. Oh, nggak ada Terus tutupnya. Saya ambil Iya. bekas punya orang juga, udah dibuang di tempat sampah. Akhirnya saya pasang di situ. Untuk alang kadarnya. Nah, sedangkan itu iya. setelah kita mempunyai barang itu, di rumahku selalu ada huru. Hara-hurunya bagaimana itu gitu ya, Pak? Ya ada suara hatif, Hmm. ada suara tapi nggak ada rupa. Hmm. Suaranya
mengerikan. Oh begitu Pak. Apakah barang itu apa namanya dan isinya apa? Boleh. Oke, Apakah Bapaknya ingin kita menjelaskan untuk tentang benda itu, Hendrik. Maksudnya maksud dari tujuan benda ini ya Iya, Pak ya. benar. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Coba Mas Budi. Permisi ya Pak ya. Ini Siap. mungkin saya buka ya Pak ya. boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Hendrik? Oke Pak. Kurang lebih saya sedikit mengetahuinya dari pusaka milik Bapak ini. Rupanya benda ini jadi bahan rebutan oleh makhluk halus Pak. Dan juga begini. Ini namanya pusaka keris ulang geni. Kalau nggak salah dari salah satu kerajaan terbesar. Nah, ini ketika Bapak memungutnya itu apa namanya, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang masuk ke rumahnya Bapak, termasuknya ya gangguan-gangguan yang Bapak dapatkan. Nah, Bapak ini dapat benda ini kira-kira berapa hari atau berapa bulan? Atau sudah lama ini Pak dapat? Dapatnya sih ya kurang lebih 3 atau 4 hari lah. Oh, Langsung 3 saya atau 4 kenang hari. penyakit seperti itu. Oh iya. Jadi Apakah saudara- itu boleh kita pelihara atau kita singkirkan saja? Kalau itu nanti coba saya cari tahu terlebih dahulu. Serangan-serangan itu juga saya harus mencari tahunya juga, datangnya dari mana dan penyebabnya apa sehingga Bapak menjadi seperti terkena luka goib seperti itu. Nah, begini Pak, saya ingin menjelaskan dari lukanya Bapak itu lukanya itu kemungkinan diludahi oleh suatu makhluk Pak. Namun saya belum mengetahui makhluk itu apa dan masih banyak sekali yang berkeliaran di rumahnya Bapak. Jadi Bapak yang datang saja, coba saya cari. Saya mohon izin untuk masuk ke dalam rumah, nggak apa-apa kan? Silakan. Ya, Apa-apa ya, kami Pak? mohon izin untuk menetalisir rumah, Pak. Bapak kalau itu ingin ikut atau tidak? Yang KB-nya nggak usah ikut. Nggak usah ya, Oh, berarti nggak usah Bapak ikut. tunggu di sini saja Iya. ya Pak ya. Insya Allah tidak apa-apa Pak, ini tidak ada gangguan lagi. Saya mudah-mudahan nggak kembali sakit saya lagi. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, yang terpenting Bapak di sini sambil bersolawat, Ya. gitu. Karena dari pegang saya, jadi Bapak itu bukan Bapak yang mengganggu, Ya. bukan Bapak yang diganggu, mohon maaf. Ya, sudah. Mohon izin ya Pak ya masuk ke dalam. Silakan. Mohon izin ya, Pak ya. Silakan. Oke, jadi buat para saudara, rupanya keris ini adalah keris ulang geni Pulang geni ya, Hendrik. yang ditemui oleh Pak Marsidi. Pak Marsidi. Iya. Iya. Namun kita akan mencari tahu beberapa hal yang mencoba mengganggu Pak Marsidi. Benar sekali, Hendrik. Iya. Kita harus cari tahu. Ini saya pegang kamera, sampai pegang kerisnya. Kita coba untuk masuk ke dalam. Assalamualaikum. Hendrik, kamu lihat, Hendrik. Jelas Pak. Pocong, Hendrik. Coba masuk, pegang kamera. Iya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mengapa diri Anda
mengganggu Pak Marsidi? Apa karena dari pusaka yang dimiliki oleh Pak Marsidi atau ada hal lain? Saya kunci supaya dia nggak kabur-kaburan. Iya Hendrik. Tapi kalau dari yang saya lihat dari lukanya Pak Marsidi itu seperti luka bakar yang bekas diludahi oleh makhluk. Kayaknya makhluk ini. Pocong ini kemungkinan Hendrik. Pocong ini yang sudah meludahi Pak Marsidi sehingga lukanya itu parah. Iya. Namun alangkah baiknya coba saya masukin ke raganya sampean. Coba kita balik informasi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ada makhluk lain. Hei, makhluk. Assalamualaikum. Mengapa diri Anda bisa masuk ke dalam rumah ini? Oh, jadi kalian berkomplotan ya? Ingin merebut pusaka pulang geni yang dimiliki Pak Marsidi? Ya Allah, ya. Seperti ini memiliki Iya. pusaka yang kita pegang. Loh, kabur kemana dia? Pocongnya menghilang Hendrik. Iya loh. Astagfirullahaladzim. Ini kemana juga nih makhluk? Oke. Bisnya. Tenang Mas Sudi. Saya coba untuk membuat tabir terlebih dahulu supaya mereka tidak bisa kabur dari tempat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Kita cegah Hendrik. Iya. Assalamualaikum. Belakang apa itu? Nggak ada apa-apa ya? Ya ditutup aja maksudnya. Dikunci. Ini. Ini. Oh iya. Salah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya alamul ghaib. Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya jamaah minajin. Hadir. Astagfirullah. Pocongnya keluar lagi. Iya. Ini aku pengen kamera Hendrik. Kamu cepat kali informasi. Assalamualaikum. Yang tadi kuncinya dilepas oleh makhluk hitam tadi. Oh, suaranya dengar atau tidak di kamera ya? Dengar Karena suaranya agak pelan. kecil ya. Saya coba dekat sedikit. Begini, saya ingin bertanya dengan Anda. Tujuan Anda itu datang ke sini apa? Tanya dia. Dia. Atas dasar apa? Oh, kurang lebih dia ini ingin merebut pusakanya Oh yang. Pak Marsidi itu. Lebih jelasnya saya masukin ke raging sampai. Iya gitu aja. Assalamualaikum. Siapa dirimu manusia? Saya hanyalah manusia biasa beserta rekan saya yang saat ini Anda rasuki. Mengapa dirimu menyembuhkan manusia itu? Tujuan saya di sini hanya ingin saling membantu sesama umat manusia. Lantas tujuan Anda datang ke sini bukan karena ini? Tentu saja. Diriku ingin mengambil lagi benda itu. Mengapa? Mengapa ini menjadi bahan rebutan di bangsa Anda? Sudahlah, serahkan saja benda itu. Oh, tidak bisa. Sebelum Anda memberitahu tujuan Anda untuk apa dan untuk digunakan apa. Dirimu tak usah tahu. Kau ingin seperti manusia itu yang kau sembuhkan.
Mohon maaf, punya dengan luka. saya tidak menginginkannya. Saya balikin ke diri Anda. Begini, Anda tidak usah galak-galak seperti itu. Saya datang ke sini tujuan saya baik, bukan untuk memperkeruh suasana, namun ingin menyelesaikan permasalahan. Sudahlah, kau tidak usah banyak berbicara seperti itu. Serahkan benda itu kepadaku. Tidak akan saya serahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka nur Allah ya. Untuk engkau. Baiklah. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Tujuan Anda itu apa? Sehingga benda ini menjadi bahan rebutan. Sebenarnya, diriku sudah lama menginginkan benda itu. Akan tetapi, benda itu dibawa manusia. Lalu, terpaksa diriku menyakiti manusia itu dengan kuludai. Namun, sepertinya benda ini tidak pantas dipegang oleh makhluk seperti Anda. Lalu mengapa dirimu tak mau menyerahkan benda itu kepadaku? Ini bukan hak milik Anda. Lantas makhluk yang hitam tadi itu juga bertujuan untuk merebut pusaka ini. Tentu saja, pusaka itu sudah diincar para golongan-golongan makhluk. Tentunya diriku yang ingin mempunyai benda itu. Serahkanlah. Tidak akan. Saya harus mencari tahu terlebih dahulu sehebat apa memang benda ini di tangan Anda, di tangan kalian. Cuma saja dirimu mempunyai benda itu. Sudahlah, serahkan kepadaku. Mohon maaf, saya tidak akan menyerahkannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka nur Allah ya. Allahu Akbar. Diam kau di situ. Benda apa yang kau pegang? Mengapa? Mengapa diriku tidak bisa mendekati benda itu? Loh, ini sama-sama benda kok. Kedua pusaka ini sama-sama benda kok. Jauhkan bendamu itu. Serahkan benda yang kau pegang itu. Tidak akan saya serahkan kepada diri Anda. Diriku menginginkan sebuah keris itu. Iya, Serahkanlah. Anda tidak ingin memberitahu tujuan Anda ingin keris ini itu untuk apa? Tentunya diriku tidak akan pernah masih tahu untuk apa. Itu adalah tujuanku untuk mendapatkan benda itu. Serahkanlah manusia. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya pusaka nur al-hayah. Allah Akbar. Tidak akan saya serahkan. Mengapa dirimu keras kepala sekali manusia? Iya, bukankah Anda yang keras kepala? Diriku hanya ingin menginginkan benda itu. Mengapa dirimu selalu menghalangi? Tetap tidak akan saya berikan kepada diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anda tidak ingin memberitahu tujuan Anda itu untuk apa? Tidak akan pernah. Itu adalah urusanku. Kau hanya manusia biasa. Baiklah, jika Karena seperti golongan kita berbeda. Tidak mungkin aku kasih tahu kepadamu. baiklah, Sudah, serahkan saja benda itu. baiklah, saya tidak akan menyerahkannya. Lebih baik akan saya leburkan diri Anda nanti. Anda akan saya masuki terlebih dahulu kepada pusaka Nur Al-Hayah. Nanti akan saya leburkan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nur Al-Hayah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nggak apa-apa, sih. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tadi informasi dari pocong itu gimana? Dek? Ya, pocong itu tidak ingin memberitahu tujuannya itu untuk apa benda ini. Sehingga dari tadi saya mencoba untuk mengorek informasinya Terus? dan tidak ada hasil. Ya lebih baik saya leburkan. Kayaknya ada maksud lain dari benda ini kepada makhluk-makhluk lain.
Jadi kamu belum tahu informasi benda itu direbut sama makhluk itu untuk apa, belum tahu ya? Iya, belum mengetahui ke saya. Ya sudah, Tapi sudah diamankan ya itu? Maksudnya sudah, tadi fotonya. sudah saya amankan. Oke. Ya, kita lanjut. Kita lanjut lagi, soalnya sedang kamera. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Richard. Assalamualaikum ya jemaah Najib. Hadir. Oke, betul. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya. Iya Nek. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita tempat lain di kamu ini. Iya. Coba saya ajak untuk berinteraksi. Assalamualaikum. Saya buka terlebih dahulu. Bismillah. Baiklah, saat ini Anda bisa berbicara. Saya ingin bertanya kepada diri Anda. Saya ingin mencari tahu tujuan Anda merebut pusaka Pulang Geni yang dimiliki oleh Pak Marsidi. Itu pusaka tidak untuk manusia. Oh, begitu. Namanya kenapa? Kalau manusia yang pegang, semua makhluk pasti akan tunduk padanya. Oh, pasti akan tunduk. Kalau dia itu tahu cara menggunakannya. Begitu. Kurang lebih saya memahaminya, saudara. Jadi pusaka ini juga sangat bahaya juga dipegang bangsa manusia. Jika bangsa manusia mengetahui cara menggunakannya, itu bisa menuduhkan bangsa-bangsa iblis. Betul. Begitupun sebaliknya jika dipegang oleh diri Anda. Saya akan lebih sakti lagi kalau menggunakan pusaka itu. Akan menjadi lebih sakti lagi. Saya akan menjadi raja iblis di kalam. Oh, ingin menjadi raja iblis. Namun mohon maaf, tujuan Anda juga saya melihat sangat tidak pantas. Jika tujuan Anda untuk kebaikan bangsa manusia dan juga bangsa jin, maka saya perbolehkan. Namun jika Anda seperti itu, mohon maaf, saya tidak bisa menerimanya. Serahkan untuk para kau. Kami semua akan memberikan kamu hadiah yang lebih banyak. Hadiah, saya tidak menginginkan hadiah yang Anda berikan kepada saya. Masa apakah kamu tidak mau emas? Mas, saya tidak tertarik. Saya hanya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Serahkan itu. Tidak akan saya serahkan. Astagfirullahaladzim. Oke, Jadi menyerang kita, Dik. ini supaya dia tidak menyerang Mas Budi. Saya masukin ke ranting sampean. Iya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mengapa? Diriku sudah menyuruhmu untuk menukarkan itu dengan emas. Kenapa kau menolaknya? Tidak akan. Tujuan Anda sangat tidak baik dan saya tidak menginginkan hal itu. Sudahlah manusia. Tidak usah bertele-tele. Serahkan saja benda itu kepadaku. Tidak akan saya serahkan kepada diri Anda. Diriku akan menuruti apa perkataanmu bila mana benda itu kudapatkan. Oh, mohon maaf, saya menolaknya. Ini demi tujuan baik bangsa manusia. Apa kau ingin ku serang Mohon dengan maaf, kekuatanku? saya tidak ingin menantang Anda. Oh, Allahu Akbar. Sudahlah manusia. Kita tidak usah berdebat seperti ini. Serahkan saja benda itu. Ya, saya pun juga tidak ingin berdebat dengan Anda. Lebih baik Anda sudahlah, jangan mengganggu Pak Marsidi dan pusaka miliknya. Mengapa dirimu keras kepala sekali tidak mau menyerahkan benda itu kepadaku? Mohon maaf. Tujuan kalian sudah saya bilang itu tidak baik. Astagfirullah. Saya merasakan energi. Masya Allah. Apa yang kau lihat? Lihatlah, apakah engkau tidak melihat suatu makhluk? Siapa dia? Mengapa kau menatapku seperti itu?
Dari yang saya rasakan, beliau ini adalah pemilik dari pusaka Pulang Geni. Masya Allah, gagah sekali. Diriku hanya ingin dengan pusaka itu. Keris, kau Keris, miliki. Anda sudah bertemu dengan pemiliknya langsung, bukan sekarang. Lebih baik Anda sudah tidak usah mengusik keluarganya Pak Marsidi lagi. Tapi diriku ingin sekali mendapatkan keris itu. Tidak akan dipisah. Allah Akbar. Apa yang dilakukan? Astagfirullahaladzim. Cukuplah. Diriku tak bisa untuk mendapatkan keris Pulang Geni itu. Ampuni aku. Yakin Anda meminta ampun kepada beliau? Ya, Ya sudah. Anda berjanji juga dengan saya saat ini. Janji untuk tidak mengganggu bangsa manusia lagi. baiklah. Baiklah, sekarang Anda keluar dari raga saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda mengingkari janji, Anda akan tahu sendiri akibatnya. Allahu Akbar. Wah. Mas Udi, bangun Mas Udi. Sini Mas Udi, sini kembali. Kenapa Dik? Itu. Siapa dia Dik? Kurang paham juga Mas Udi. Mungkin ini pemilik dari pusaka Pulang Geni yang kita pegang ini. Oh, ini berarti pemiliknya Dik. Iya loh. Masya Allah. Bagus sekali, tamat sekali Dik. Iya. Ternyata pusaka itu ingin sekali dimiliki para makhluk. Namun mungkin tujuan beliau datang ke sini ada maksud lain menemui kita. Iya. Coba kita menyapa terlebih dahulu ya. Perkenalkan, aku ini Raden Permati. Aku pernah duduk di puncak kekuasaan duniawi. Aku pernah merasa ilmu dan kesaktian adalah segalanya. Aku pernah merasa diriku tak terkalahkan. Tapi ternyata justru itulah yang menyesatkanku. Sampai akhirnya aku mengerti bahwa sehebat apapun seseorang di mata manusia, jika hatinya jauh dari Tuhan, maka sejatinya ia hanya jasad kosong yang berjalan dengan keangkuhan. Wahai dirimu yang mendengarkan, jangan bangga pada kekuatanmu. Jangan angkuh pada harta, jabatan, atau jumlah pengikutmu. Karena semua itu hanya fata morgana yang lenyap saat roh meninggalkan raga. Percayalah padaku. Aku telah menyaksikan banyak orang hebat terkubur bersama penyesalan karena tak sempat kembali sebelum ajal menjemput. Apakah engkau tahu apa yang telah menusuk dalam kubur? Bukan gelapnya, bukan sempitnya, tapi penyesalan. Karena dulu diberi waktu, tapi disia-siakan. Dirimu hidup, napasmu masih hangat, tapi hatimu beku. Mengapa? Apakah dosa-dosamu terlalu banyak, hingga kau malu untuk kembali? Tidakkah engkau tahu bahwa Tuhan mencintaimu lebih dari dosa-dosa membencimu? Jangan menunggu mimpi buruk. Jangan menunggu kehilangan.
Jangan menunggu tubuhmu tak lagi kuat untuk bersujud. Bertobatlah selagi malam masih menyapa dan siang masih memanggilmu. Aku tidak berkata sebagai orang suci, tapi aku tahu jalan pulang itu nyata. Jalan pulang itu sunyi, tapi ditapaki oleh jiwa-jiwa terpilih yang sadar bahwa hidup ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Maka jangan membangun istana dalam dunia yang fana. Bukalah hatimu, lembutkan dirimu. Tangisanmu malam ini jauh lebih mulia daripada tawamu dalam maksiat. Setetes air mata tobatmu bisa menghapus lautan dosa yang kau timbun bertahun-tahun. Jika engkau ingin berubah, maka katakan dalam dirimu, "Wahai Tuhanku yang maha lembut, saya akan pulang. Biar semua beban saya engkau ampuni. Karena saya tahu, saya takkan kuat hidup jauh darimu." Aku, Raden Permati, bersaksi bahwa orang yang menang bukanlah orang yang sempurna, tapi orang yang berani menundukkan egonya dan kembali bersujud, walau dulu pernah sombong, pernah lalai, pernah hina. Wahai anak muda, berikanlah sementara pusaka pulang geni milikku. Diriku ingin mensucikannya terlebih dahulu. Kupasrahkan pusaka pulang geni kepada kalian. Baiklah, Paduka Raja. Terima kasih atas wejangan yang Anda berikan kepada kami. Terima kasih. Masya Allah. Saudara, rupanya beliau itu memang benar pemilik dari pusaka ini. Iya. Dan alhamdulillah dengan lantaran Nur Al-Haya beliau bisa bertemu dengan kami, karena beliau tentunya kehilangan pusaka ini, saudara. Namun ketika sudah bertemu dengan saya, beliau justru mempercayai ini kepada kita. Mungkin dari Pak Masidi sendiri hanya sekedar menemukan, dan mungkin ini kita dijodohkan untuk bertemu dengan Pak Masidi juga. Iya. Tentunya dengan beliau, saudara. Iya. Pak Masidi pun pas menemukan itu tak sengaja, Hendrik. Iya, memang tidak disengaja kan. Iya. Ini kita simpan saja gitu kan, tapi barangkali ada orang lain yang cocok, yang lebih cocok dari saya, yaitu walau alam. Iya. Karena semua itu dipasrahkan oleh beliau kepada kita. Benar sekali, saudara. Nanti kita berbincang-bincang lebih lama kepada Pak Marsidi tentunya, Iya. mengenai pusaka pulang geni ini. Iya. Ya sudah, Mas Budi, kameranya saya pegang. Siap. Iya. Alhamdulillah Pak Marsidi. Begini, permisi ya Pak Marsidi ya. Ya. Jadi rupanya pusaka ini milik salah satu kerajaan terkenal, dan beliau menitipkan pusaka ini kepada kita.
apakah dari Bapak sendiri itu legowo untuk dipasrahkan ke kita pusaka pulang geni ini? Kalau seandainya Mhm, Anda membutuhkan mhm, atau mungkin berguna bagi Anda, mhm. saya serahkan. Tapi kalau dipegang sama saya menjadi malapetaka, menjadi bahaya, aku kurang tenang hidupnya. Lebih baik jalan yang terbaik seperti apa menurut Anda? Ya, tadi kan beliau menyampaikan kepada saya kalau pusaka ini harus dipegang karena sangat bahaya dipegang oleh umat manusia, Pak. Jadi Benar mau sekali. tidak mau, ya ini lebih baik saya simpan supaya tidak ada yang mencoba untuk mendapatkan benda ini, Pak. Ya, alangkah baiknya diserahkan kepada yang lebih wajib memegang benda itu Gimana? dan yang sepantasnya Mhm. menggunakan benda itu. Tapi Bapak legowo kan, Pak? Saya sangat berterima kasih. Mhm. Yang penting kita bisa hidup sejahtera, Amin ya Amin, Allah. ekonomi lancar, keluarga Amin. aman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jadi saudara ini kita dipasrahkan dan dari Alhamdulillah. Bapak Marsudi sendiri juga sudah dipasrahkan juga kepada kita. Jadi ya begitu saudara ya, namanya juga kehidupan. Daripada pusaka pulang gede ini dipegang oleh Pak Marsudi dan tentunya mendapatkan suatu malapetaka, alangkah baiknya ini kita pegang saja. Iya. Iya. Tapi kalau misal Pak Marsudi menginginkannya kembali dan sudah benar-benar sudah lega, yaitu nanti tergantung dari Pak Marsidinya juga. Iya. Kami pun bakal menyerahkannya, Dik. Iya, benar sekali. Ya sudah Pak, ini saya simpan. Yang terpenting benda ini akan aman di tangan kita. Insya Allah. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong Pak Marsidi, dari tadi kayak ada suara entok. Bapaknya jualan entok? Ada. Ah, jualan Itu, entok? itu kiraan anak-anak saya. Oh, peliharaan Oh, anak-anak peliharaan. Bapak. Kambing ada Iya. 2 bandot ada. Oh, 2 bandut ada. Dua bandut. Kalau ada orang yang menginginkan boleh Oh, hubungi iya. saya. Iya, iya, Pak. Iya, jadi ini Pak Marsidi menjual entok sama kambing ya Pak ya? Iya. Kalau Terus kalau yang membutuhkan Hmm? rumput juga ada. Oh, Oh, dari rumput. Pak Marsidi sendiri Iya. ada. Jadi buat para saudara yang ingin entok ataupun kambing, Atau jual pakannya, rumput juga, iya. ya, pakan rumputnya juga Hmm. ada. Nanti buat para saudara bisa hubungi nomor saya yang ada di video ya. Benar sekali, saudara. Nanti saya bisa menyampaikan kepada Pak Marsidi. Namanya rumput kudot. Oh, rumput Rumput kudot. kudot. Oh iya iya iya. Tahu, Dik, kamu, Dik? Mm-mm. Tahu ya? Mm-mm. Itu yang buat makanan ternak seperti kambing. Mm-mm. Oh iya, Pak. Itu entoknya besar-besar ya Pak ya? Ya, boleh Anda lihat. Iya iya. Itu berapa Pak satunya? Ya, itu sih punya anak saya bilang Hmm. sama anak saya. Itu namanya harga kan nggak labil. Mm-mm. Iya, Kadang juga naik, kadang juga turun. Iya, Mm-mm. benar. Tapi turunnya jarang. Oh, Seringnya naik. Oh iya iya. Alhamdulillah. Karena ya, setiap hari kan pertama besar. Oh Iya, iya, iya iya. betul. Ya, mungkin saudara yang berminat monggo bisa japri nomor admin yang ada di video. Begitu. Ya sudah Pak, mungkin Ya. hanya itu. Nanti ngobrol panjang lebar di belakang kamera ya Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Iya, atas sama-sama. bantuan Anda. Saya telah disembuhkan dengan izin Allah. Lantaran Mas saya bisa sembuh kembali, saya bisa beraktivitas yang seperti semula. Kita terin doa jazakumullah ahsanal jasa, semoga lancar selalu. Amin. Sehat walafiat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.